Jadi tadi kalla ya. Kalla gunanya salah satunya untuk membantah anggapan yang tidak benar, anggapan yang salah, atau pemahaman yang tidak tepat. Yaitu orang-orang yang lebih menomorsatukan dunia. Seakan-akan dunia itu selama-lamanya. Seakan-akan dunia itu abadi. Padahal dunia lah fana. Tidak kekal, tidak abadi. Kesananya pun sekejap. Mata'un qalil. Nah, orang-orang yang lebih mementingkan dunia itu kalah. Sekali-kali jangan begitu. Bukan melarang dunia, tapi menomor satukan dunia. Nanti kalian akan tahu bahwa apa yang kalian cari, apa yang kalian usahakan, apa yang menghabiskan pikiran potensi kalian sehingga tidak tersisa untuk kepentingan setelah mati, idza balagat, apabila telah sampailah roh nyawa ke pangkal tenggorokan, baru ketika itu kalian menyesal. Kenapa? Ya, ketika itu semuanya kan tidak berarti lah, tidak berbeda, tidak bunuh lah. Harta, pangkat, jabatan, status, kedudukan, gelar, keluarga, karib kerabat, handai tolan, pendukung, pendiking, semuanya tidak bisa menahan kita. Membantu tidak bisa. Itu yang dikalakannya. Apabila telah sampailah nyawa roh di kerongkongan. Bisa datang kok? Taraqi. Wa zanna, zanna ko menduga, menyangka, tapi lebih mengarah kepada yakin. Tidak sampai yakin, di bawah yakin namanya zan. Jadi wa zanna annahul firaq. Dia ketika itu sudah yakin. Annahu, bahwasanya dia siapa tuh? Si camat. Bahwasanya dia orang yang mengalami ihtidar atau mengalami saat-saat menjelang nyawanya dikeluarkan, dia sudah firaq, dia sudah meyakini itu tibanya untuk berpisah. Kenapa? Karena orang yang hampir mati itu sudah melihat kedatangan para malaikat, sudah melihat tanda-tanda dan aba-aba. Kan gaji kita yang lalu, orang hampir mati itu kan didatangi oleh para malaikat-malaikat. Apakah yang mati ke orang elok atau orang buruk? Malaikat datang kan sebelum datangnya malakul maut. Rasanya panjang lebar kita tarangan hari Senin yang lalu kan. Jadi dia melihat di kita yang mendampingi, kita yang mau yang si sakit tidak menampak, tidak tahu bahasa di samping kita banyak malaikat. Bahasa si calon mati sudah melihat kedatangannya. Jadi annahul firaq, bahwasanya dia akan berpisah dengan dunia. Dan ialah berada di gerbang. Karena proses telah mulai. Pencabutan nyawa atau mengeluarkan nyawa itu dimulai keluarnya dari arah kaki. Tidak dari kaki loh. Dari kaki lah mulai mendingin, pasi, barih. Barih. Kalau bahasa kami lali namanya. Dah mulai barih, lali, lah dingin. Itu telah mulai proses. Terus sampai ke kerongkongan. Jadi kalau orang lah mulai mengalami itu, nyolah lah mengarah ke akhirat. Awak tak sadar, karena kita tidak mencari,
kita tidak mengalami, barangkali ketika itu kita masih macik-macik kepalanya, murik-urik tangannya, padahal malakul maut sudah bertugas. Annahul firaq, bahwasanya dia sudah sampai waktunya firaq berpisah dengan dunia. Dia akan pergi meninggalkan dunia, akan meninggalkan segala-gala yang sabalun tu nyo kumpuannya. Nyo habiskan waktunya untuk segala-galanya. Kiranya ketika itu tidak berguna. Ahli tidak berguna, harta tidak berguna. Jangan azan wa zanna annahul firaq. Telompek ayat ya. Wa qila man raq, iqalul. Qila, dan dikatakan, man, siapa yang akan rakin. Arak itu yang akan meruqyah. Ruqyah kan salah satu jenis obat, dengan membacakan ayat-ayat atau doa-doa atau zikir-zikir dibacakan kepada orang sakit dengan dimohonkan kepada Allah agar dia sembuh. Jadi ruqyah salah satu jenis pengobatan yang tidak pakai pil, tidak pakai kapsul, tidak pakai suntik, hanyalah mengandalkan doa, zikir-zikir. Ruqyah namanya. Meruqyah. Orang yang meruqyah rakin. Lama-lama terpakailah rakin kesian akan mengobati, yang akan menyembuhkan. Jadi ketika suasana itu terjadi, wakilah, dan dikatakan karib kerabat, handai tolan, famili atau keluarganya, dikatakan kepada siapa saja sian angka mau menyembuhkan segala macam. Mari kita bawa ke UGD, pasang tabung, pasang impus, itu kan usaha. Jadi qila man, siapa? Kalau bahasa teleponlah sianu, hubungan sianu, bawa ke rumah sakit, cari oto sianu, begini, agak bantuan pertama masukkan ke ruang rawat inap, UGD segala macam, itu kan namanya arak semua. Usaha. Akhirnya di tengah jalan lalunya, atau malah nanti baru rumah sakit dipasang, kiranya tidak dolai. Kita yang tinggal kalibui dan sibuk, telepon sana sini, hubungan sana sini, dalam rangka supaya sehat, sembuh daripada penyakit atau sedang sakitnya itu. Semuanya itu rak. Jadi qila, dan dikatakan man siapa yang akan membawa, siapa yang kita buang, siapa yang akan mobil, siapa yang akan bereso, semuanya kali sama pisau kali buik. Sebentar awak tu. Halo. Kapai tak? Sebentar awak. Man. Barangkali yang bawa dulu, sebab abang lebih tua suka kan? Saya lihat di arti man itu ada saktah namanya. Saktah, tidak sakinah. Saktah. Sin, kaf, ta, dan ta marbuta. Saktah itu berhenti, diam. Saktah itu menunjukkan kita tidak boleh sambung, berhenti sejenak tanpa menghangap. Menghangap tanpa mengulurkan angok. Wa qila man raq, tidak boleh disambung. Kalau disambung rancu artinya. Itu muka saktah. Wa qila marraq, kalau marraq siapa akan bagi kuah. Siapa akan menonggengan nama bagi kuah. Disambung kan? Marraq. Kalau marraq artinya memberi kuah, bagi kuah. Itu muka berhenti, berpisah. Jadi wa qila man raq. Halo? Di mana berhenti?
man. Wa qila man raq, berhenti sejenak dak manguk. Supaya artinya jangan batukar. Ini ada ampe saktah dalam Al-Quran. Namanya saktah. Jadi ada ampe saktah dalam Quran. Nah, salah satunya kok. Sebelumnya sesudah aku nanti sebelum kau surat Yasin. Mambatana mim marqadina hadza. Berhenti je sudah. Tapi kita nanti di surat Kahfi. Iwaja. Berhenti sejenak. Nanti dalam surat Al-Mutaffifin berhentilah. Sebentar. Namanya saktah. Kenapa begitu? Kalau disambung batukar artinya. Jadi yang tujuh siapa yang akan menyembuhkan, siapa yang akan mengobati. Kalau kita sambung dan dikatakan siapa yang akan bagi kuah, kamu nungguin kuah, kamu bawa kuah. Siapa yang akan menguahi. Kira-kira begitu artinya. Marak. Ya, jadi kita berhenti. Kalla idza balagatit taraqi wa qila man raq. Ambo tidak pandai beramai-ramai, jadi tidak pandai lo membacuan. Nah, wazanna, orang sibuk menelepon sana sini, mau buang sana sini, mencari bantuan dan segala macam, namanya manrak. Nah, padahal dia si camat itu, zanna dia telah meyakinilah tiba maksudnya kabar bisa. Zanna annal firaq. Halo? Kemudian wal tafas disaqu bisaq. Il tafat, bertemu, bertaut. Ana bertemu, ana bertaut, betis dengan betis. Ada dua pemahaman ulama. Pertama, karena begitu dahsyatnya sakratul maut yang dialami seseorang, terkadang berdampak kepada jasadnya, sehingga kakinya tagang, menahan sakit. Malahan bertemu, bertaut, betis dengan betis itu menggambarkan kesakitan luar biasa. Kita lagi contoh, pernah berurut, tagang badan kan? Berurut takili, itu tagang wadahnya tu. Menahan sakit. Kadang-kadang kaki lurus kawa, kadang-kadang bertamu kaki. Dia sakit luar biasa ketika diurut. Kini kau tidak sakit luar biasa, ada sakratul maut. Begitu hebat, begitu dahsyat sakratul maut, sehingga Nabi pun mengatakan, di saat-saat dia meninggal, kata beliau sakratul maut itu ada. Dan diajar kita doa oleh para ulama, hawin alaina fi sakratul maut atau hawin alayya. Doanya 10 ada. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wal afiyata fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan wa taubatan qabla al maut wa rahmatan inal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina sakratul maut wan najata minan nar wal afwa inal hisab. 10. Jadi di usia-usia nanti kaiko, kalau usia-usia kerisiak sudah lah. Di usia-usia lalayu aku yang kepabanyak doa itu. Mohon agar dikaruniai husnul khatimah. Dimohon kepada Allah agar akhir sebaik-baik umur, sebaik-baik amal dan di akhirnya. Allah baja'al khaira umri akhirah wa khaira amali khawatimah wa khaira ayami yawma alqaka fih. Kena mohon dimudahkan
mengalami sakratul maut. Karena sakratul maut itu suatu kesakitan, kedahsyatan yang akan dialami seseorang ketika akan meninggalkan dunia. Sakratul maut yang paling baik dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sakratul maut itu bukan berarti berdosa. Hendaknya proses orang berpindah dari alam dunia alam akhirat. Kalau malaikat kan ibu yang merasa sakit kan, tapi kalau sakratul maut orang yang merasakan sakit. Makin hebat iman orang, ketakwaan orang, makin saleh orang, tentu sakratul mautnya makin hebat. Karena itu detik-detik di mana puncak ujian. Kadang-kadang sakratul maut itu penghapus dosa-dosa. Menggambarkan seketik. Setiap kebaikan-kebaikan pasti ada balasannya. Jika kebaikan-kebaikan dilakukan oleh orang kafir, orang tidak beriman, tentu kebaikan-kebaikan yang dilakukannya adalah kepentingan dunia. Karena tidak beriman ke akhirat. Dan itu sajanya berbuat baik bukan untuk akhirat, bukan karena Allah, tapi untuk kepentingan dunia. Sia saja yang baik-baik di dunia kau diberi balasan. Itulah kesenangan yang diperoleh orang yang tidak mukmin. Karena kebaikannya langsung dibalas di dunia. Andai sekiranya ada kebaikan-kebaikan mereka yang tidak beriman, belum lagi diterima balasannya, maka dimudahkan sakratul mautnya. Tertengok? Itu balasan Zat. Itu sebagaimana dijelaskan oleh Imam Al-Qurtubi dalam kitab At-Tazkirah. Mula melihat siasen yang saja di dunia ko yang berbuat baik, nya kamu menerima balasan kebaikan. Di dunia ko. Maka orang-orang yang tidak beriman, mereka suka membantu, suka melapangkan, suka meringankan, suka berbaik segala macam, diberi balasan. Kadang-kadang balasannya nambah baik, kadang-kadang kesuksesan, kadang-kadang naik pangkat, kadang-kadang kehidupan yang serba hebat. Andaikan kebaikan-kebaikannya masih ada tersisa yang tak dibalasi, dimudahkan sakratul mautnya. Tengok. Setelah itu habis semua kebaikannya dibalasi. Tak berhaknya minta balasan kebaikan. Semua di dunia lah dibalas. Tengok. Halo? Lai betul lah? Setelahnya mati tidak ada satupun kebaikannya tinggal, balasan kebaikan. Jadi tidak bisa berharap. Sebab semuanya lah dibalasi. Sebaliknya orang-orang mukmin, jika Allah berkenan untuk berbuat baik, untuk menghapuskan, mengampuni, menutup kesalahan dosa-dosanya, maka balasan dosanya di dunia itu berupa musibah-musibah, berupa bala-bala, ujian-ujian, penderitaan. Tandanya Allah ingin menghapuskan dosa-dosanya. Bisa tertangkap tak? Jika idza aradallahu, apabila Allah menginginkan khairan, kebaikan untuk hambanya, maka hambanya itu diberinya berbagai macam cobaan dan musibah untuk menghapus dosa-dosanya. Bisa? Kemudian, jika ingin Allah menghapuskan dosa-dosanya lebih banyak, bahkan ingin menghapuskan semua dosanya, itu tergantung Allah. Diberatkan sakratul mautnya. Dia mengalami sakratul maut yang luar biasa.
sebagai penghapus dosa-dosa semua. Setelah itu tinggal kebaikannya selai. Karena dosanya sudah dihapuskan. Di situ pentingnya kita tahu supaya jangan bersangko. Oh, bersangko orang sakit kan? Oh lah salahnya, alah. Jangan bersangka. Bisa jadi nanti di akhirat ini tidak dapat balasan. Semua dosa-dosanya dihapus dengan berbagai macam musibah, dengan berbagai macam ujian-ujian dan segala macam ini alami menghapuskan dosa. Makanya kalau kita mengalami musibah atau bala-bala, sabar. Sabar itu membacanya mudah. Baca lah kau, sabar ya. Kan mudah bacanya. Yang bisa membantu kesabaran, Pak, salah satu dan terskemanya itu mengingat dosa kita akan dihapuskan. Mengingat nanti di akhirat kita tidak akan dibalasi dosa-dosa kita. Jadi diberatkan sakratul maut untuk menghapuskan kesalahan-kesalahan. Setelah itu tidak ada kesalahannya lagi. Kalau orang yang tidak Muslim dientengkan sakratul maut, setelah itu tidak ada lagi kebaikan yang tersisa yang tidak dibalas. Itu kebalikan. Tengok kitab yang sudah cukup tengok Tazkirah. Kalau tidak muah menengok, boleh baca. Yakin celah membaca. Di salaman salah kodinya, boleh lupa halamannya. Jadi begitu sakitnya sakratul maut bagi orang tertentu sehingga kakinya kajang. Kajang itu ada. Tagang. Tagang. Itulah sangat sakit. Bagi kita nalah pernah mau bawa urit takili itu tagang orang manahan sakit. Ada orang pingsan. Nah, kini kau sakratul maut kan? Sakratul maut itu kan puncak sakit namanya. Jadi wal tafatis sak bisaq, telah bertemulah betis dengan betis, membayangkan min syiddati, karena begitu hebat dan luar biasanya sakratul maut. Nah, itu salah satu pengertian. Yang kedua, memahami iko nanti di akhirat bahwa tersingkap betis dengan betis itu menggambarkan keadaan huru-hara, suasana begitu dahsyat luar biasa nanti ketika berbangkit. Digambarkanlah betis dengan betis bertemu. Betis dengan betis bertemu. Gambaran begitu hebatnya huru-hara, kesengsaraan petaka demi petaka di hari berbangkit. Hari berbangkit. Nah, kita pahami yang pertama tadi. Karena kau bertali langsung dengan kematian. Berarti itu maknanya bahwa orang mengatakan kita obati, kita telepon dokter, kita bawa ke rumah sakit, itu namanya arak. Dan si matilah menduganya kapai. Kemudian digambarkanlah bertautlah betis dengan betis. Itulah suasana mati. Keadaan mati yang pasti kita lewati. Kullu nafsin zaikatul maut. Dan ingat, mati itu terkadang tidak ada bagi syarat. Tidak ada bagi apa-apa. Ada yang dikasih apa-apa, ada yang tidak. Dengan sakit-sakit dulu. Ada yang tidak, sehat saya langsung diambil. Ada sedang ngaji, ada sedang azan, ada sedang sujud, ada sedang ceramah, ada sedang buat maksiat. Kau nampak yang mana kuian? Janganlah dicabut nyawa kita sedang berbuat maksiat. Itu petanda su'ul khatimah. Mohonlah kepada Allah agar nyawa kita dicabut atau diambil mereka sedang berbuat baik, sedang beribadah, sedang beramal saleh. Mohon itu. Setelah itu, ila rabbika, kepada Tuhanmu lah. Ila rabbika yauma izin,
pada hari pada saat itu akan masak, dihalau, digiring. Kematian adalah proses kembalinya seorang hamba kepada Tuhannya. Karena perjalanan kita sedang menuju kepada Tuhan. Dari Dia kita datang, kepada Dia kita kembali. Jadi siapa saja yang lahir ke dunia, nya sedang perjalanan menuju kepada Tuhan. Nah, perjalanan menuju Tuhan itu diawali dengan kematian. Orang yang mati berarti sedang menjalani proses peralihan dari dunia ke barzakh. Dunia wakini ko. Orang yang mati sedang diambang antara dunia dengan barzakh. Diambang. Kalau keluarnya di dunia mati. Kalau prosesnya sedang di gerbang. Sedang di gerbang. Bertautnya betis dengan betis itu sedang proses namanya. Setelah itu kepada Tuhanmu, ila rabbika, kepada Tuhanmu nanti akan dihalau, digiring. Kapan nih kok? Setelah di kiamat. Begini gambarannya. Ketika seseorang nyawanya lah dicabut, dikeluarkan, jasadnya kan dikubur, dimasukkan ke lahat. Kerja jasad selesai kan? Itu jasad. Yang ruh setelah proses ditempatkan di barzakh. Nanti ketemu dalam surah Al-Mu'minun, wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Lemu mencari surah Al-Mu'minun, surah ke-23. Al-Mu'minun surah ke-23, biar kita carian. Balas. Tapi sedang mencarian. Ayat 9 100 barakah. Entah. Ayat 100. Halaman 278. Hatta idza jaa ahadahumul mautu. Tahu ayat 100 halaman 278. Cari yang ke-2, cari yang ke-7, cari yang ke-8. Hatta hingga alah ayat 100 ya. 99. Ya, jadi jawab kedua aja baca. Hingga apabila 99-nya dulu, Ja'a datang ahadahum kepada salah seorang mereka, al-mautu kematian, qala dia berkata, Rabbirji'uni, wahai Tuhanku kembalikan aku hidup, la'alli, agar supaya aku bisa a'malu salihah, beramal saleh, fima taraktu, amal saleh yang dulu aku tinggalkan. Taraktu aku tinggalkan. Kalla, sekali-kali tidak. Aneh tidak. Sekali-kali tidak bisa kembali ke dunia.
Innaha, sesungguhnya itu adalah kalimat suatu ucapan yang huwa qailuha, yang dia mengucapkan saja. Janji-janji kembali bekoh dikembalikan berulang boleh. Wa min warahim, dan di hadapan mereka sudah ada barzah. Kata barzah. Ila yaumi yubatun, mereka di sana sampai hari dibangkitkan. Kau yang kita garis bawahi. Pertama, mereka-mereka yang tidak peduli kepada akhirat, kepada hari pembalasan, sehingga mereka menghabiskan segala-galanya untuk dunia. Mereka ketika lah dicabut angok baru sadar. Jadi di ujung ayat ke-99 kata mereka, Rabbirji'uni, wahai Tuhanku, kembalikanlah aku hidup. Dalam satu penafsiran dikatakan irji'u itu banyak. Jadi berkali-kalinya minta mohon dikembalikan ke dunia. Nah minta tu siapa? Ruh yang dicabut itu. Ada juga yang memahami ruh itu bilang kepada Allah, ya Allah, perintahkanlah kepada malaikat-malaikatmu untuk mengembalikan aku ke dunia lagi. Berkali-kali minta, kok andai sekiranya taranga tak makan nasi le. Taranga menjerit-jerit minta kembali nasi. Permintaan itu luar biasa. Alasannya la'alli a'malu salihah, agar supaya aku bisa beramal saleh. Ndakkah pulang ke rumah bininya dah? Ndak mencari keluarganya dah? Alasannya untuk bisa beramal saleh. Ndak ada yang lain alasannya. Kembalikan aku hidup ke dunia supaya aku bisa jadi ketua lagi, jadi pemimpin lagi, ndak gitu dah. Supaya ambo bisa mengalih balik bau sawo balik bisnis balik, ndak. Supaya mengah la'ali a'malu salih. Tandanya amal saleh ko dulu terima letakno. Nyo ndak bersiap, nyo ndak berbekal. Terima diletaknya amal saleh. Dijawab, kala amalu salihan fima taraktu, beramal saleh yang dulu aku tinggalkan. Jawapannya kala, sekali-kali tidak bisa. Itu kakecek nomeng noduh untuk bersawanya. Innaha kalimatun huwa qailu, itu kakecek no sen noduh. Janji beko habis siwa lalu berceri balik. Dan memang tak boleh kembali ke dunia. Perjalanan kita kok uniknya adalah apabila lah barang ke tidak bisa balik. Berhenti kan tak ada. Jadi balik. Kenapa begitu? Ya kan ummi waraihim, di hadapan mereka sudah ada barzakh. Artinya mereka akan ditempatkan di barzakh. Barzakh ko suatu alam di mana di situ ditempatkan semenjak Nabi Adam. Siasenan mati, ruhnya berada di barzah. Sampai beralamo di barzah, sampai yub'atsun, ila, sampai hari saat mereka dibangkitkan. Lah dibangkitkan nanti, dihidupkan nanti, baru digiring ila rabbika yauma iznil mahsaq. Kepada Tuhanmu nanti mereka akan dihalau, digiring untuk dikumpulkan di mahsyar. Menjelang hari kiamat, roh-roh semua berada di barzah. Di barzah cakulah oranglah mulai mengalami kebaikan atau kesengsaraan, tergantung bekalnya. Alam barzah ko seringnya diucapkan dengan alam kubur. Bukan kubur. Kalau kubur di belakang rumah, di parak. Tapi kalau alam kubur, alam di mana roh berada. Baralah musinan sampai berbangkit.
Di sini sudah mulai orang merasakan kenikmatan. Atau sebaliknya merasakan siksa azab. Tergantung. Nah, orang-orang yang beramal saleh nanti akan dikelompokkan dengan orang amal saleh. Orang-orang abrar nanti akan dikelompokkan dengan orang abrar. Nah, itu maknanya tawaffana ma'al abrar. Matikanlah kami, nanti pertemukan sekelompokkan kami dengan orang abrar. Karena orang-orang abrar itu innal abrar la fi na'im. Orang abrar itu berada dalam kenikmatan. Bara lamonyo sampai yaumi yub'atsun. Tidak boleh kembali ke dunia. Memang ada orang yang berpendapat nanti 3 hari setelah tu no balik ke dunia. Mencari orang di rumah, orang di rumah atau segala macam. Sedangkan untuk kabar amal saleh tidak boleh. Apalagi hanya untuk calik-calik. Halo. Untuk beramal saleh saja tidak bisa. Apalagi untuk balas dendam. Untuk gentayangan. Karena ada nanti namanya roh gentayangan. Roh balas dendam. Roh penasaran. Atau roh pulang. Kalau petik pulang, orang elok-elok lah pulang. Sebab yang bebas ke orang elok-elok no kah? Orang-orang jannah, orang-orang berdosa di alam barzahnya lah mulai mengalami penderitaan-penderitaan. Tidak ada kata untuk pulang. Nak pulang kau siapa? Nah lalu kok yo pulang ni kau aku lu ah. Tapi udah mati tu pulang udah cak bini kau susah. Ah? Mantul aja itu. Agak-agak dah itu. Ini kan tidak boleh cina. Kalau kita rujuk ayat kuah, hingga apabila telah datang kepada mereka ke orang yang non muslim. Mula-mulanya itu dan orang-orang seperangai mereka datang kematian, baru mereka minta kembali karena selama hidup mereka tidak percaya, tidak yakin kan? Minta kembali ke dunia supaya beriman, supaya beramal saleh. Ini kecewa cakap tu, adakah mungkin pulang orang sudah mati? Mungkin pulang ke mana? Ya pulang ke enggak. Pulang ke rahmatullah atau pulang kepada azab Allah. Orang yang mati itu kan dua sih. Yang pertama pulang ke tempat dia di mana mendapat rahmat Allah. Pulang kepada siksa. Awak sendiri kalah mengecekan. Oh lah berpulang nyemah. Pulang ke mana kaya? Kan nak pulang ke rumah. Kan sering kita baca. Beliau lah pulang. Pulang ke mana kaya? Pulang kepada Allah. Tapi dikumpulan dulu di marsar, di barzah. Dah, baru nanti setelah kiamat, habis alam, dibuat alam baru, bumi ditukar, langit ditukar, segala macam, dibikinkan jasad baru. Bibitnya bibit lama, jasadnya baru. Gampang saya buat jasad baru. Campak saya biju jaguang ke para tumbuhan. Biju kacang, biju bania. Tumbuh lihat kan? Gampang. Dia lagi, ruh yang tadi berada di barzakh diperintahkan masuk ke dalam jasad baru. Tertangkap? Faham? Lah terbentuk jasad baru. Tapi belum punya ruh lain. Lalu dibunyikan trompet. Pertanda dimulai hidup baru. Ruh-ruh yang berada di barzakh masuk ke jasadnya yang baru. Modelnya pada lama, tampaknya tampak lama. Casingnya baru. Masuk balik.
Terjadilah kehidupan. Keluar daripada kubur, namanya kebangkitan. Tengok kan? Ruh yang berada di barzah diperintahkan kembali mencari masuk ke jasad. Dah sasik tu, kemana ke sasiknya? Pai jalih dalam jasadnya. Enggak. Bertelanjang. Enggak baju. Enggak terempa, enggak berkitan. Keluarnya dari tanah. Namanya ajdas. Yakhrujuna minal ajdas. Mereka keluar daripada tanah. Tanah itu tanah. Dan dikecil ajdas adalah di mana jasad berada sebelum keluar. Ajdas kan surah Yasin tu. Minal ajdasi ila rabbihim yansilun. Kalau kubur di mana jasad berada setelah mati. Kalau ajdas di mana jasad berada sebelum keluar. Surah Qalam. Rata-rata ringkah-ringkah bumi. Dari takar ringkah-ringkah itu keluar jasad baru. Yaumaidi yasdurun nasu ashtata. Baru mulai hidup baru. Dah lama kemudian setelah dibiarkan heboh-heboh ribut-ribut, tiba panggilan untuk berkumpul. Panggilan untuk berkumpul tu ko ayatnya. Ila rabbika yauma izinil masaq. Ayat keberapa? Ayat 30 ni tadi. Surah Al-Qiyamah tadi lah. Ila kepada Rabb engkau, kepada Tuhan engkau, yauma izin pada hari pada saat itu, masakku dihalau, digiring. Kalau siqa digiring, dihalau. Kini kau masak, segera dihalau, digiring menuju Tuhanmu. Untuk apa tu? Untuk diadili, untuk disidang, untuk dimintai tanggungjawab. Kau nak menakutkan. Kita dihalau dalam keadaan bertelanjang, panas luar biasa, sengsara, makan tidak, minum tidak, bantuan tidak, segala macam tidak. Yang ada cuma lindungan Allah. Orang yang beriman tak kayak gitu, Pak. Kalau orang yang beriman, ada terasa juga dia itu panas. Terasa lah. Beriman. Iya. Terasa lah. Kemudian dilindungi. Baru dilindungi. Terasa dulu. Baru dilindungi. La zilla ila zilluh. Tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Dilindungi dari panas sengsara. 7 golongan. Tapi bukan hanya 7 golongan. Siapa saja di dunia kau yang suka melindungi, meringankan, melapangkan, membantu, menolong, di hari kiamat itu berguna. Termasuk sedekah yang kita berikan, bara banyak sedekah kita, segitu payung kita atau lindung kita. Kalau saya masalah kan semua nak penangan, Tapi harus sembahyang lo. Salawat. Sebab kau sembahyang tak, so tidak terbang. Sebab ada orang nak salawat sih kerja sembahyang tak. Di mana kematiannya rajin salawat kan, sembahyang tak, tidak. Yang akan mendapat syafaat Nabi itu adalah salah satunya orang yang suka berselawat. Suka berselawat, halal lahu syafaati. Dia berhak mendapat syafaat. Syafaat bantuan, pertolongan Nabi. Cuma yang tanya cakap, orang beriman dapat lindungan iyo setelah penih. Kebangkitan itu sama semua. Nampak yang dulu keluar jasad Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bumi itu kan rata-rata. Yauma tasyaqqaq belah-belah ringkah-ringkah bumi. Dari ringkah bumi itu keluarlah jasad orang. Sama dengan lekang rumah nanam bibit. Sudah dimasukkan kemudian 2 hari setelah itu rangkah-rangkah sampai keluar biji. Begitu modewat nanti berbangkit di akhirat. Sebab nanti bentangkan bumi yang sangat dasar, luas, lalu turun hujan. Digenang mahsyar itu dengan hujan. Setelah sekian lama tergenang, wallahu alam, lalu surut airnya. Mulailah tasyaqqaq
belah-belah, rengkah-rengkah, nampalihan dulu keluar jasad Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, seakan-akan aku menampak kalian itu sedang mengibas-ngibaskan badan kalian daripada debu-debu yang menempel. Nanti kita bertelanjang mungkin. Entah bila kedai baju, entahlah. Ketika berbangkit itu kan tak serentak dah. Berbangkit tak serentak. Tanda nak serentak, Nabi dulu. Nyusun lah keluar semua. Dibiarkan heboh. Ributlah di mawak. Marqadina, siapa yang bangunkan kita, heboh. Kali ribut. Dan segala macam hal yang tak terduga. Baru nanti setelah hibut itu dipanggil wastami' yauma yunadi, hari saat di mana dipanggil diseru untuk berkumpul. Baru ketika itu dihalau, masak namanya, dihalau ke tempat di mana kita dikumpul, dihimpun. Mana dikumpul, dihimpun ya untuk disidang lah, untuk diminta tanggungjawab, untuk ditanya. Itulah namanya hari hisab. Jadi kita masaknya kemana? Masak ke mahsyar. Masak kan dihalau ke mahsyar. Semenjak Nabi Adam sampai orang terakhir, di situ adalah jin-jin, ada makhluk-makhluk lain yang kita tidak tahu, tapi yang jelas kita dikumpul.